Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Demi memiliki keturunan, Bagas dan Sumiati telah menempuh segala jalan, namun hasilnya selalu nihil. Doa-doa panjang yang dilantunkan di malam sunyi, konsultasi demi konsultasi ke dokter yang tak lagi mereka ingat jumlahnya, ramuan-ramuan tradisional yang diberikan oleh tetua kampung, hingga air yang didoakan khusus oleh kiai dari seberang desa, semua sudah dicoba. Tapi garis dua itu, yang mereka harap muncul di sehelai kertas mungil, tetap tak kunjung terlihat. Usia pernikahan mereka telah menginjak tahun ke-8. Cinta mereka tak pudar, justru menguat. Namun keluarga Bagas seolah tak melihat itu. Setiap kali berkumpul, selalu saja ada sindiran yang menyesakkan dada. Tuh Gas, masa kamu kalah sama Anto? Baru nikah 5 bulan, Dini sudah hamil 3 bulan. Suara Mbak Retno terdengar seperti racun yang pelan-pelan meresap ke dalam nadi. Bagas menanggapi dengan senyum getir. Ya mau gimana lagi Mbak, belum dikasih. Namun Dini menimpali dengan suara cempreng dan senyum mengejek. Memang Mas Bagas saja yang gak bisa bikin anak kali. Bagas menghampiri Dini, menepuk pundaknya, sambil bergumam pelan, tapi senyum Dini tak pudar. Tapi aku duluan yang hamil dari Mbak Sumi. Ucapan itu membuat udara seketika mendingin, seolah semua orang berhenti bernapas. Sumiati duduk di depan televisi, diam, memandangi layar yang tak benar-benar ia lihat. Di dalam kepalanya hanya ada gema yang menyakitkan, mandul, tak berguna, penyebab suaminya direndahkan. Malamnya, saat berjalan pulang, Sumiati menarik nafas. Dalam-dalam berkata, Mas, minggu depan aku nggak usah ikut arisan di rumah Mbak Ayu ya. Bagas yang menggenggam tangannya langsung menghentikan langkah. Kenapa sayang? Tersinggung sama ucapan mereka tadi. Kita kan udah bahas ini. Enggak Mas, cuma kasihan aja sama kamu. Kamu yang selalu dibandingkan karena aku. Bagas mendadak, mengangkat tubuh Sumiati, menggendongnya tanpa aba-aba. Sumiati berteriak malu, tapi Bagas tak peduli. Beberapa tetangga menoleh, beberapa tersenyum sinis. Pagi berikutnya, Sumiati berjalan ke warung membeli gula. Di sana, Mbak Retno sudah duduk di bangku kayu tua, menatapnya dengan mata penuh cemoohan. Sumiati menyapa pelan, namun dijawab dengan gumaman singkat dan wajah yang dingin seperti batu nisan. Saat Sumiati membayar dan hendak pulang, langkahnya dihentikan. Sum, kamu pakai pelet apa sih ke Bagas? Dia masih aja nempel sama kamu. Padahal kamu itu mandul, ngerti nggak? Hatinya terasa diremas. Saya normal Mbak, dokter juga bilang begitu. Mas Bagas juga normal. Kalau normal, kenapa 8 tahun nggak hamil? Kamu yakin dokter itu nggak bohong? Sumiati hanya tersenyum, lemah. Mungkin kami disuruh puas-puas berduaan dulu, bisiknya sambil berjalan menjauh, menahan air mata yang nyaris tumpah. Namun langkahnya terhenti ketika satu lagi suara menyusul, kali ini dari pemilik warung. Kadang tuh Sum, kalau Allah belum kasih, ya karena ada yang disembunyikan. Mungkin ada dosa yang belum dimintakan ampun. Tubuhnya melemas, ia berjalan, cepat, nyaris berlari, pulang. Sampai di rumah, Sumiati terkejut. Di ruang tamu, Mbak Ayu sedang duduk sambil menggendong bayi berusia 7 bulan. Bayi itu tertidur pulas, tak tahu bahwa kehadirannya seperti pisau yang menusuk jantung Sumiati. Ia buru-buru menghapus sisa air mata, lalu menyambut dengan senyum paksa. Baru dari warung, Mbak, ucapnya sambil menyodorkan gula dan berusaha mengalihkan pandangan dari bayi itu. Bagas datang membawa toples rengginang, meletakkannya di atas meja, lalu tersenyum melihat Sumiati yang menggendong keponakannya. Hatinya terasa kosong namun juga hangat, sebuah perasaan rumit yang sulit ia pahami. Makanya kalau pengen punya begitu, bikinlah. Usaha terus sampai jadi, seloroh Mbak Ayu tanpa memandang mereka. Bagas mendekat, suaranya dingin. Mbak, bisa nggak kita nggak usah bahas anak? Capek rasanya, seperti dikejar malaikat maut terus. Hus, jangan ngomong sembarangan.
Maksud Mbak itu, kalau Sumiati nggak bisa hamil, cari perempuan lain yang bisa nyewain rahimnya. Banyak kok yang begitu sekarang. Bagas menatap kakaknya, matanya tak berkedip. Ya nggak ada, kecuali kamu nikahin itu perempuan, baru bisa. Kalimat Mbak Ayu keluar begitu saja, menusuk seperti sembilu, dingin dan kasar. Seolah apa yang mereka bicarakan bukan tentang kehidupan dua manusia, melainkan barang rusak yang bisa diganti seenaknya. Kacau Mbak, aku sudah punya istri, masa disuruh nikah lagi? Bagas mengibaskan tangannya sambil tertawa getir, melirik ke arah Sumiati yang wajahnya tampak lesu. Matanya seperti langit kelabu yang menahan hujan. Dalam Islam itu nggak apa-apa poligami, Gas. Apalagi kalian belum punya keturunan. Ucapan itu disambut dengan tatapan yang menyayat, bergantian dari Mbak Ayu ke arah Sumiati, lalu kembali ke Bagas. Tapi Bagas tetap diam di tempat, matanya menatap lurus tanpa ragu. Tapi Bagas gak mau, Mbak. Istri Bagas cukup Sumiati, sekarang dan selamanya. Gas, kamu itu keras kepala. Kamu itu satu-satunya adikku yang laki-laki. Seenggaknya kamu harus punya penerus. Suara Mbak Ayu berubah tajam, nadanya tinggi, seperti paku yang ditancapkan ke papan kayu lapuk. Bagas bangkit berdiri, langkahnya tegas saat ia menatap kakaknya dan berkata, "Aku bisa mengurus rumah tanggaku sendiri, Mbak. Kalau kami nggak ditakdirkan punya anak, kami bisa adopsi. Banyak anak-anak di luar sana yang butuh rumah." Mbak Ayu hanya mendengus, lalu merebut anaknya dari pelukan Sumiati, tanpa berkata sepatah kata pun. Tanpa pamit, ia langsung melangkah keluar. Langkahnya berat dan penuh kemarahan yang disembunyikan. Dalam diam, Sumiati memejamkan mata, lalu menutup pintu dengan pelan, seperti berusaha menutup masuknya luka yang baru saja ditorehkan. Ia berjalan masuk ke kamar dan melihat Bagas duduk di tepi ranjang. Punggungnya membungkuk, matanya kosong. Sumiati menyentuh pundaknya, suaranya lirih dan gemetar. "Maafkan aku ya, Mas." Bagas menoleh, wajahnya heran. "Maaf untuk apa, sayang?" "Maaf karena aku belum bisa memberimu anak." Suara Sumiati nyaris hilang tertelan udara. Bagas membelai wajah istrinya dengan lembut, menghapus air mata yang mulai jatuh. "Kamu ini ngomong apa sih, sayang? Aku nggak pernah menuntut itu. Aku cuman pengen kamu, cuman kamu." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, hingga tibalah waktu arisan keluarga di rumah Mbak Ayu. Sumiati menolak ikut, dan Bagas tak memaksanya. Tapi firasat Sumiati malam itu begitu kuat, seolah ada sesuatu yang akan pecah, sesuatu yang tak bisa lagi diperbaiki. Di rumah Mbak Ayu, Bagas duduk di antara keluarga besar yang tertawa dan bercanda. Tapi semua terasa seperti panggung sandiwara. Tiba-tiba Mbak Retno mulai bersuara. "Gas, gimana kalau kamu sama Anis aja? Sepupu jauh sih, tapi kan sama-sama keluarga." Anis, janda muda dengan senyum manis dan mata yang selalu mencari perhatian, duduk tak jauh dari situ. "Cukuplah, Mbak, bercandaannya. Nggak baik didengar yang lain," tegur Bagas dengan nada datar. Tapi Mbak Retno tertawa. "Yang bercanda siapa sih, Gas? Kita ini serius, comblangin kamu sama Anis." Anis menyikut Mbak Retno sambil tersenyum malu-malu. Bagas berdiri, meraih gelas sirup dan menenggaknya dalam satu tegukan. Tapi belum sempat ia duduk kembali, Anis bangkit dan berdiri di sampingnya. "Gas, aku boleh minta tolong?" Suaranya dibuat lembut, matanya menatap penuh harap. Bagas melangkah mundur. "Minta tolong apa?" tanyanya dengan pandangan membuang arah. "Ih, kenapa sih malah lihat ke sana? Aku di sini loh." Anis menarik lengannya. Bagas langsung menepis cepat. "Maaf ya, Nis, aku harus pulang. Istriku sendirian di rumah." Ucapan itu disertai langkah cepat menuju pintu, meninggalkan Anis yang hanya bisa mematung. Wajahnya berubah pucat, matanya kosong. Di rumah, Sumiati mendengarkan cerita Bagas dengan wajah tenang, namun hatinya koyak. Sejak hari itu, Sumiati berubah. Ia tak lagi sering tersenyum. Setiap pagi, ia berdandan berlebihan, memoles wajahnya, sampai tak lagi mengenali dirinya sendiri. Hijab yang selama ini melekat, kini tak lagi dikenakannya. Seolah keputusasaan telah melucuti imannya, menarik paksa harga diri dan keyakinannya pada takdir. Para iparnya makin berani,
Bisik-bisik itu kini terdengar jelas. Rencana jahat mereka untuk memisahkan Sumiati dari Bagas kian nyata. Beberapa minggu kemudian, pagi yang sepi terasa berbeda. Sumiati berdiri di depan pintu kamar, menatap suaminya yang bersiap kerja. Tapi ada yang lain di matanya, semacam bayangan hitam yang samar. "Mas, hari ini izin saja ya." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan dari dalam sumur tua. Bagas menoleh, heran. "Kenapa sayang?" Sumiati menunduk, menggigit bibir bawahnya. Bagas yang sedang memasang sepatu buru-buru berdiri, lalu menyodorkan tangan pada Sumiati untuk berpamitan. "Gak bisa sayang, hari ini kerjaanku banyak," ucapnya cepat sebelum berlalu. Sumiati hanya mengangguk, pasrah, menahan kegelisahan yang sejak tadi bergelayut dalam dada. Ia menutup pintu rapat-rapat lalu menuju dapur, menenggelamkan dirinya di antara cucian piring yang belum selesai. Tapi hatinya tak bisa diam. Ada sesuatu yang terasa begitu ganjil, seperti udara yang lebih pekat dari biasanya. "Ya Allah, kenapa perasaanku semakin gak enak begini? Apa sebenarnya yang akan terjadi?" gumamnya lirih. Belum sempat pikirannya mereda. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan keras, seperti dipukul paksa oleh tangan yang tak sabaran. Suara itu membuat jantungnya mencelus. Ia berjalan cepat ke arah pintu, membuka dengan tangan gemetar, dan langsung tercengang saat mendapati dua tetangganya berdiri bersama Dini, adik perempuan Bagas. "Mana Mas Bagas?" bentak Dini tanpa basa-basi, langsung menerobos masuk saat Sumiati masih berdiri terpaku di ambang pintu. "Mas Bagas masih kerja, Din. Kamu ada perlu sama dia?" tanya Sumiati sambil mengekor pelan dari belakang. Napasnya mulai tak beraturan. "Nggak ada perlu sih. Aku justru ada perlu sama Mbak Sum." Dini berhenti, menoleh dengan senyum yang dingin. "Sama aku?" Suara Sumiati terdengar gugup. "Loh kok kaget gitu sih Mbak? Memangnya aku nggak boleh ya ada perlu sama iparku?" "Bukan begitu, Din. Ya udah, kamu duduk dulu. Mbak buatin minum dulu." Sumiati juga mempersilahkan dua tetangganya ikut duduk, meski hatinya mendidih. Hubungan mereka memang tidak akur. Dua perempuan itu kerap mencibirnya, menyebutnya mandul, membuat luka lama yang belum sempat sembuh kembali menganga. Setelah menyiapkan minuman, Sumiati duduk di hadapan Dini, mencoba tersenyum meski hatinya bergemuruh. "Begini Mbak, aku minta tolong sama Mbak Sum." Suara Dini rendah tapi tajam. "Tolong Mbak minta cerai saja dari Mas Bagas." Dunia seperti berhenti berputar. "Astagfirullah. Kenapa kamu punya pikiran begitu, Din? Hubungan kami baik-baik saja. Kenapa?" Disuruh pisah, Sumiati menatap Dini, tapi Dini hanya tertawa pendek. "Bagi Mbak memang baik, tapi bagi Mas Bagas, pernikahan kalian itu musibah. Bayangin aja, sudah 8 tahun kalian belum juga dikasih keturunan." Kata-kata itu menamparnya. Sumiati menunduk, hatinya mencelos. Ia tahu betul tentang Bimno. Tapi sinco ia sempat membalas. Suara tajam lain memotong dari arah samping. Baretno muncul entah dari mana, berdiri dengan tangan disilangkan di dada. "Atau kalau kamu nggak mau cerai, kamu jangan larang Mas Bagas nikah lagi." Sumiati mengangkat wajah, sorot matanya berkaca-kaca. "Saya lebih baik mati, Mbak, daripada mengikhlaskan Mas Bagas menikah lagi." Suaranya bergetar. Tapi Baretno justru melangkah mendekat. "Ya udah, mati aja kamu sana. Biar nggak bikin adikku sengsara nggak punya keturunan." Tiba-tiba tangan Baretno menjambak rambut Sumiati keras, menyeretnya hingga terjatuh ke lantai. "Ah, sakit Mbak!" teriak Sumiati, berusaha meraih tangan kakak iparnya agar terlepas dari rambutnya. Tapi cengkeraman itu seperti besi panas. "Dasar perempuan gak tahu diri, mandul saja belagu." Maki salah satu tetangga yang ikut berdiri sambil meludah ke samping, seolah jijik melihatnya. "Salahku apa sama kalian?" Sumiati menangis. Tubuhnya gemetar menahan sakit dan ketakutan. Baretno akhirnya melepaskan jambakan itu, tapi bukan karena iba. Ia menggenggam dagu Sumiati kuat-kuat, wajahnya mendekat dengan senyum menyeringai yang lebih menyerupai iblis. "Masih belum sadar-sadar kamu ya? Salahmu apa, hah?" Sumiati memohon, matanya basah. "Tolonglah Mbak,
Kasih saya waktu. Allah pasti akan jawab doa kami. Saya pasti hamil. Dini tiba-tiba menarik Anis, sepupu mereka yang dari tadi berdiri di sudut ruangan agar mendekat ke tengah. Sudah 8 tahun, Mbak. Rasanya cukup waktu dan sabar kami. Sekarang kami yakin, Mas Bagas memang harus menikah lagi dengan Mbak Anis, janda beranak 1 yang udah jelas-jelas gak mandul. Sumiati menatap Anis dari atas ke bawah. Wajahnya memang cantik, tubuhnya pun menggoda. Tapi seindah apapun, dia tetap orang luar. Bukan istrinya Bagas. Bukan orang yang telah melewati malam-malam gelap bersamanya. Dan Sumiati tak rela, tidak akan pernah. Ia menggeleng keras, penuh penolakan. Tapi penolakan itu justru membuat Baretno mengamuk. Ia mendorong kepala Sumiati keras hingga perempuan itu kembali terjatuh, lalu berjalan ke arah nakas. Tangannya meraih sebuah gunting. Sumiati membelalak. "Mbak, jangan Mbak." Ia bangkit dan mencoba kabur, tapi 2 tetangganya menangkapnya dari belakang, mencengkeram kedua tangannya kuat-kuat. Dini berjalan mendekat, membawa sehelai kain, dan menyumpal mulut Sumiati yang mulai menjerit panik. Air mata Sumiati menganak sungai saat ujung gunting menyentuh rambutnya. Setiap helainya jatuh ke lantai, seperti mengoyak harga dirinya. Baretno dengan kejam menggunting asal-asalan, tak peduli jeritan tertahan dan tubuh yang meronta. Rambutnya nyaris habis, kulit kepalanya terluka, dan sisa-sisa kehormatan luruh bersama helai-helai rambut itu. Setelah puas mempermalukan, Baretno dan Dini meninggalkannya seperti bangkai tak bernyawa, lalu berjalan tergesa ke rumah Mbak Ayu, kakak pertama mereka. Di sana mereka bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan pada Sumiati. Suara mereka ringan seolah baru selesai menertawakan lawakan murahan. "Astaga, kalian kenapa nekat begitu sih? Kalau Bagas tahu, dia pasti marah," omel Mbak Ayu dengan wajah tegang. "Sudahlah Mbak, sudah terlanjur begini. Lagian Sumiati juga keras kepala. Coba dia nurut aja, minta cerai. Kan kami enggak." "Mungkin nyiksa dia," jawab Baretno dengan nada enteng, tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Dini duduk di sudut, gelisah. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Ia tahu jika Bagas tahu, amarahnya bisa membakar mereka semua. Melihat adik-adiknya seperti anak ayam yang tersesat, Mbak Ayu mengambil kendali. "Dini, kamu ke kantor Bagas, sekarang." "Mbak, kok malah aku yang disuruh? Kenapa bukan Mbak aja?" protes Dini. "Terus siapa? Masa aku? Kamulah, kamu tinggal bilang." Kalau istrinya mengamuk sendiri, enggak jelas, kayak orang gila. Kamu dan tetangga udah berusaha nenangin, tapi dia malah nyerang dan nyukur rambutnya sendiri. Dini dan Baretno saling pandang. Wajah mereka perlahan merekah dengan senyum penuh siasat. Jika ada yang bisa diandalkan soal tipu daya, memang Mbak Ayu jagonya. Tugas pun dibagi cepat. Dini menuju kantor Bagas, sementara Baretno dan Anis mendatangi 2 tetangga yang ikut hadir di rumah Sumiati tadi untuk memastikan semua cerita selaras. Di kantor, Bagas baru saja memeriksa laporan ketika Dini datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, tangannya menekan perutnya seolah melindungi sesuatu yang rapuh. "Mas, cepat pulang, Mas!" Suaranya panik. "Ada apa, Din? Kenapa ngos-ngosan begitu? Jangan lari-larian, kasihan bayinya." Bagas segera menuntunnya duduk. "Udah nggak ada waktu, Mas. Mbak Sumiati di rumah." Dini sengaja menggantung ucapannya, menunggu reaksi kakaknya. Bagas menatapnya lekat-lekat. "Kenapa Sumiati, Din?" Suaranya mulai tegang. "Mbak Sumiati kayak orang nggak waras, Mas. Dia teriak-teriak sendiri, rambutnya digunting acak-acakan. Aku sama tetangga sampai kewalahan nenangin." Mata Bagas melebar. "Kamu nggak bohong, kan?" Dini menggeleng cepat, ekspresi wajahnya polos, seolah benar-benar menyaksikan kegilaan. Itu, tanpa pikir panjang, Bagas langsung pamit pada atasannya dan berlari keluar. Dini mengekor di belakang dengan langkah ringan. Sepanjang perjalanan menuju rumah, hati Bagas gelisah. Pagi tadi, Sumiati memang sempat memintanya untuk tidak masuk kerja, tapi ia menolak. Kini hatinya seperti dihantam palu, memukul-mukul rasa bersalah yang makin keras. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu tergesa, memanggil-manggil nama istrinya.
Suaranya menggema menabrak sepi yang pekat. Di dalam kamar, ia menemukannya. Sumiati duduk bersandar di dinding, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. "Sayang, kamu kenapa sayang?" Bagas meraih bahunya, mengguncangnya lembut. Tapi Sumiati hanya menangis, tanpa suara. Seperti boneka rusak yang kehilangan nyawanya. Tiba-tiba dua orang tetangga menerobos masuk tanpa permisi. Suara mereka terdengar berlebihan, penuh kekhawatiran palsu. Mas Bagas, Sumiati ini udah nggak waras. Kami takut." Kalimatnya menggantung di udara. Bagas menoleh, menatap mereka. Matanya tajam, tak percaya. "Lihat saja, Mas, rambutnya. Acak-acakan, bajunya sobek-sobek. Kami takut dia bakal buat onar kalau dibiarkan sendiri." Seorang tetangga lain menyahut. Suaranya seperti pelancong yang membawa kabar buruk. Bagas memandang Sumiati lama, mencari penyangkalan di wajahnya. Tapi yang ia temukan hanyalah air. Mata Seshin tak berhenti mengalir dari mulut yang terkunci rapat. Tak ada bantahan, tak ada pembelaan, hanya tangis. Yang dalam diamnya justru membuat segalanya terasa benar. Bagas memeluk istrinya, hatinya terkoyak. Ia tahu tidak mungkin meninggalkannya sendiri, tapi pekerjaan menunggu. Dan ia tidak bisa menjaga Sumiati sepanjang waktu. "Sayang, aku antar. Kamu pulang ke rumah ibu sama bapak dulu, ya, biar ada yang jaga kamu." Ia membisikkan kata itu di telinga istrinya yang tak lagi merespons. Di belakangnya Dini dan dua tetangga masih berdiri. Singkat cerita, Bagas sudah tiba di kediaman orang tua Sumiati, menurunkan istrinya yang masih terpaku dengan wajah kosong. Kedua mertuanya menatap dengan pandangan heran, namun tidak satu kata pun terlontar. Seperti ada keganjilan yang tidak ingin mereka akui. "Maaf Pak, Bu. Maksud saya datang ke sini, saya ingin menitipkan Sumiati untuk sementara waktu. Karena saya harus bekerja dan tidak bisa terus berada di rumah. Nanti Sumiati kesepian," ucap Bagas pelan, seperti sedang menyampaikan kabar duka. Bapaknya Sumiati menautkan alis, napasnya tertahan, ingin berkata sesuatu. Namun istrinya menepuk pahanya pelan dan memberikan isyarat dengan tatapan tajam. "Iya, gak apa-apa Gas. Lagian ibu sudah rindu sama Sumiati. Sudah lama gak pulang," jawabnya pelan, datar, seperti menyembunyikan sesuatu. Bagas mengangguk, sedikit lega. Setelah berpamitan, ia kembali ke rumah, meninggalkan Sumiati dalam diam yang memekakkan. Hari-hari berlalu, berubah menjadi minggu, lalu bulan. Sumiati tak menunjukkan gejala kegilaan apapun. Ia hanya menjadi terlalu tenang, terlalu sunyi, dan terlalu sering menghindar setiap kali diajak bicara. Ibunya yang mulai curiga memaksanya masuk ke kamar, menemukan anaknya sedang berdiri di depan cermin sambil menangis. "Ada apa, Sum? Kenapa kamu begini?" Peluk ibunya pelan, tapi tubuh Sumiati tetap kaku. "Sumi, gak gila Bu. Sumi masih waras." Lirihnya seperti gumaman dari dunia lain. Ibunya menegang. "Ya Allah, Pak, sini Pak!" Suaranya menggema ke seluruh rumah. Suara langkah kaki tergesa menyusul dari belakang. "Ada apa Bu?" Bapaknya menatap dua perempuan itu, napasnya memburu. "Kamu cerita Sum, sama bapakmu. Bapak sama ibu pasti ada di pihakmu, Nak." Suaranya lirih, namun penuh tekanan. Sumiati menatap mereka dengan mata basah, lalu membuka suara. Satu demi satu, seperti air bah, semua kengerian di rumahnya mengalir keluar. Tentang Dini, tentang Baretno, tentang rambutnya yang dipotong seperti binatang, tentang caci maki dan ludah yang menghujani wajahnya. Tangan bapaknya mengepal, matanya merah, harga dirinya sebagai seorang ayah diinjak-injak. Ia berdiri, hendak melangkah keluar, namun istrinya menahan. "Jangan Pak, orang seperti mereka nggak bisa dibalas langsung dengan kekerasan." Bapaknya menoleh. "Maksudmu?" "Kita bawa Sumiati ke rumah Eyang." Kata itu meluncur pelan, tapi penuh makna. Sumiati langsung mengangguk, seperti tersentak dari mimpi. Mereka bersiap, dan sebelum malam menggulung desa, ketiganya sudah tiba di Gunung Karang, di sebuah rumah tua yang dipeluk kabut.
Eyang menyambut tanpa banyak tanya. Tatapannya langsung menusuk ke wajah cucunya, lalu menggelap saat mendengar cerita lengkap dari mulut menantunya. Mereka memperlakukan cucuku seperti sampah, gumamnya dingin. Eyang, seorang dukun yang telah lama menarik diri dari hiruk-pikuk dunia mistik, kini dipanggil kembali oleh dendam darah. Kalian bawa pulang Sumiati ke rumahnya. Jangan beri celah pada saudaranya Bagas untuk memisahkan mereka lagi. Untuk sementara, kalian juga tinggal di sana. Cari informasi tentang target, rambut, weton, bahkan keringat mereka. Semua kalian kumpulkan. Di luar itu, semua jadi urusanku. Kata-katanya dingin, menekan, seperti mantra. Sumiati menatap Eyangnya. Eyang, mau apa pada mereka? Suaranya gemetar. Kamu gak usah tahu, dan jangan cari tahu. Biarkan Eyang yang urus semua. Sumiati menunduk, tak berani membalas tatapan mata yang kini seperti jurang gelap. Setelah semuanya jelas, ketiganya pamit dan kembali pulang ke rumah Sumiati. Kepulangan itu membuat Bagas terpaku di depan pintu. Wajah istrinya tampak lebih segar, namun sorot matanya masih belum sama. Sayang, kamu sudah baikan? Tanyanya ragu. Namun sebelum Sumiati menjawab, ibu mertuanya menyahut, kami akan menginap beberapa waktu di sini. Biar Sumiati nggak sendiri, biar pulih total. Bagas mengangguk, meski ada rasa tak tenang di dadanya. Tapi ketika Sumiati menatapnya dan tersenyum tipis, terlalu tipis, hatinya perlahan luluh. Semuanya akan baik-baik saja, Mas, ucap Sumiati pelan. Syukurlah, sayang. Aku benar-benar takut kamu kenapa-kenapa. Ucapan Bagas meluncur pelan di sela pelukannya yang erat. Namun, bagi Bapak Sumiati, kalimat itu cukup menjadi penegasan bahwa menantunya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang luka anaknya. Sejak kepulangan Sumiati, suasana rumah itu terasa berbeda. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dua tetangga yang dahulu turut menyaksikan kekejaman terhadap Sumiati, kini kembali membuka suara. Dan celah itu cukup untuk sampai ke telinga Retno. Hati kakak ipar Sumiati itu mendidih saat mendengar kabar bahwa perempuan yang berusaha ia singkirkan kini justru kembali dengan tenang ke rumah suaminya. Dengan penuh amarah, Retno menarik Dini dan mengajaknya menemui Ayu, sang kakak tertua yang tengah menggendong anaknya. Benar-benar perempuan gak tahu malu dia itu. Berani betul dia kembali ke rumah Bagas. Retno memekik, wajahnya merah padam. Namun Ayu tetap diam, mengayun pelan bayi di pelukannya. Matanya menyipit seperti sedang menimbang badai. Sudah, Mbak, kita ke sana saja. Kalau perlu, usir lagi sekalian. Dini berseru, tapi Ayu segera menoleh dengan sorot tajam. Jangan gegabah, Din. Kalau Bagas tahu, kamu yang bakal dibenci mati-matian sama kakakmu itu. Suara Ayu datar, namun cukup membuat Dini mengerucutkan bibirnya dan memilih duduk sambil mengelus perutnya yang mulai menonjol. Lebih baik sekarang kita ke rumah Sumiati. Pasti ada Bagas di rumah. Kalian bersikap baik saja, ucap Ayu sambil bangkit. Mau tak mau, Retno dan Dini mengikutinya. Tapi sesampainya di rumah itu, mata mereka langsung bertemu dengan tatapan tajam Ibu Sumiati. Tatapan yang tidak menanyakan kabar, tidak menyambut, hanya menguliti diam-diam. Ibu Sumiati bangkit dan menawarkan air minum yang segera ditolak halus oleh Ayu. Namun ia tetap berjalan ke dapur dan kembali membawa nampan berisi teh. Ia berbelok ke kiri, mendekat ke arah Dini, meletakkan cangkir dengan gerakan pelan. Matanya menyisir perut Dini, lalu tangannya terulur mengusapnya. Sudah berapa bulan? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. 7 kurang seminggu. Jawab Dini cepat, matanya membelalak. Ia buru-buru mengambil tisu dan mengusap keningnya yang tiba-tiba berkeringat. Lalu membuang tisu itu ke asbak yang penuh abu. Ibu Sumiati tidak bicara lagi, hanya kembali mengangsurkan cangkir pada Retno dan Ayu. Setelah ketiganya pergi, Ibu Sumiati segera memungut tisu bekas keringat yang tadi digunakan Dini. Melihat itu, Sumiati menghampiri ibunya dengan senyum yang tertahan. Target ke-1, nak, bisik ibunya. Sumiati mengangguk. Di saat bersamaan, suara gerbang berderit menyambut kepulangan Bagas yang membawa anak Retno. Alasan sang anak sederhana, hanya ingin mengambil rantang bekas nasi.
Tapi bagi Sumiati dan ibunya, itu adalah berkah. Saat keponakan suaminya itu berpamitan, Sumiati mengelus rambutnya, menarik beberapa helai, lalu menggenggamnya erat. Ia tersenyum meski hatinya berdenyut nyeri. "Aku jahat ya, Bu. Jadikan tumbal anak-anak yang gak punya dosa sama aku," bisiknya nyaris patah. Ibunya mengusap punggungnya. "Bukan kamu yang salah, Sum. Orang tua mereka yang bersalah. Dan secara tidak langsung, merekalah yang menumbalkan anak-anaknya. Sakit, dibalas sakit." Sumiati mengangguk, menahan bulir air yang hendak pecah dari sudut matanya. Kamis Pon datang seperti bayangan tanpa suara. Hari yang seharusnya biasa, namun menurut penanggalan Jawa, hari itulah nahasnya Dini. Tiba-tiba, ia merasakan sakit perut yang luar biasa, seperti ada tangan yang mengaduk-aduk isi perutnya dari dalam. Bayi dalam kandungannya menggeliat tak wajar, seperti memutar tubuh dengan kekuatan yang bukan milik manusia. Suaminya panik mengangkat Dini yang mulai pucat dan menggigil. Darah merembes deras dari antara pahanya, tak berhenti. Bahkan saat mobil melaju menuju rumah sakit. Di UGD, Dini langsung ditangani, namun suara monitor detak jantung bayi tak pernah terdengar. Dokter menyatakan janin dalam kandungan telah tiada. Namun yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa rahim Dini mengalami cedera berat. Ia harus menjalani histrektomi. Tak ada pilihan. Rahimnya diangkat. Dan bersama itu, semua harapan untuk menjadi ibu ikut dikubur. Sejak hari itu, Dini tenggelam dalam gelap yang tidak bisa diangkat oleh cahaya apapun. Luka itu begitu dalam, lebih dari sekadar kehilangan. Seluruh keluarga besar berusaha menguatkan, namun sebelum luka sempat kering, kabar duka kembali merayapi rumah Mbak Retno. Anak sulungnya, bocah laki-laki yang dikenal pintar berenang, ditemukan tak bernyawa mengambang di sungai. Padahal ia hanya sedang memancing bersama teman-temannya. "Kok bisa ya? Dia tenggelam. Aku mau cari tahu. Jangan-jangan ada temannya yang dorong," ujar Bagas kepada Sumiati setibanya dari pemakaman. Sumiati hanya menghela napas panjang. Dalam hati, dia tidak ingin terlalu jauh mencampuri musibah yang datang satu persatu pada keluarga suaminya. Tapi dia juga tidak ingin suaminya mengira bahwa dirinya bersikap acuh. "Namanya sudah takdir, Gas. Kan Allah yang nentuin," ucap Bapak Sumiati tenang. Namun dinginnya kata-kata itu lebih seperti penghakiman tersembunyi daripada penghiburan. Bagas mengangguk, pelan. Ia mencoba menelan kebenaran dalam pernyataan itu, walau di hatinya tetap ada tanda tanya besar. Beberapa hari berlalu dalam suasana ganjil. Suatu pagi, pintu rumah diketuk pelan. Saat itu Ibu Sumiati yang membukakan dan terkejut saat melihat seorang wanita dengan dandanan mencolok berdiri di depan rumah. Wanita itu bertanya tentang Bagas, namun Ibu Sumiati yang tidak mengenalnya hanya bisa memanggil Sumiati untuk keluar. Begitu Sumiati melihat wanita itu, ia menoleh pelan ke arah ibunya lalu berbisik, "Target selanjutnya." Ibu Sumiati menarik napas dalam, lalu mengangkat sedikit dagunya, menatap tajam ke wajah tamu tak diundang itu. "Silakan masuk. Mas Bagas sebentar lagi pulang," ucap Sumiati dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Wanita itu masuk sambil menggamit tangan anak perempuannya yang berusia sekitar 3 tahun. Sumiati mendekati anak kecil itu dan menyodorkan beberapa butir permen warna-warni. Saat gadis kecil itu hendak meraih permen dari tangannya, Anis langsung menepisnya kasar. "Gigimu nanti rusak," katanya tajam. Anak itu menunduk, kecewa, bibirnya mengerucut. Ibu Sumiati hanya tersenyum miring. Ia mengambil sebuah boneka kecil dari dalam lemari dan mendekat. Gadis kecil itu memandangi boneka itu dengan mata lebar, tapi tak berani mengambil. "Ambillah sayang, ini tidak akan merusak gigimu," ucapnya pelan, namun tajam seperti pisau yang menghujam Anis dari belakang. Anis pura-pura tidak mendengar, lalu buru-buru berdiri dan menarik anaknya keluar dari rumah. Anak kecil itu memeluk boneka erat-erat sambil menoleh ke belakang, matanya sendu. Sore itu, berbeda dari biasanya, Bagas pulang jauh lebih malam. Ia datang dengan wajah lesu, matanya sembab. "Tadi, Mbak Ayu minta aku anterin anaknya Anis ke rumah sakit, demam tinggi, sekarang masih dirawat," ucapnya sambil melepas sepatu.
Sumiati ingin merajuk, ingin marah, tapi belum sempat mengeluarkan suara. Dadanya tiba-tiba sesak dan mulutnya mual. Ia buru-buru lari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya hingga lemas. Bagas panik, menyusul ke kamar mandi. "Sayang, kamu kenapa? Muntahnya banyak banget. Habis makan apa sih?" tanyanya beruntun. "Enggak makan apa-apa, Mas. Mungkin masuk angin aja." "Tapi enggak, biasanya sampai kayak gini loh." "Udah, Gas. Mending kamu bawa Sumiati ke dokter biar enggak kepikiran," bapaknya Sumiati. Menyela percakapan, suaranya terdengar waspada. Tanpa menunda, Bagas membawa istrinya ke klinik. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di ruang pemeriksaan. Saat dokter keluar membawa hasilnya, wajahnya terlihat datar tapi tegas. "Selamat ya, Pak. Istri Bapak hamil," katanya sambil menyerahkan lembar catatan medis. Bagas tak bisa menahan dirinya. Ia langsung sujud syukur di lantai ruang praktik. Macam menangis seperti anak kecil. Ia menangis karena bahagia. Ia menangis karena tidak percaya. Ia menangis karena merasa inilah jawaban dari semua doa panjang yang selama ini ia panjatkan. Setelah menebus vitamin untuk Sumiati, mereka bersiap pulang. Namun di saat yang sama, mata Sumiati menoleh ke arah lobi rumah sakit dan melihat sosok yang tak asing. Mbak Ayu tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya panik, keringat membasahi pelipisnya. "Mas, itu Mbak Ayu," ujar Sumiati pelan sambil menunjuk ke arah sosok wanita yang tampak tergesa masuk ke lobi rumah sakit. Bagas menoleh sekilas, lalu mendengus pelan. "Oh iya, ngapain Mbak Ayu malam-malam jenguk anaknya Anis? Kayak nggak ada." Waktu siang aja, gerutunya sambil menggandeng tangan Sumiati menuju sepeda motornya. "Tunggu dulu deh, Mas. Kok perasaanku nggak enak? Gimana kalau kita susul aja?" Namun Bagas menolak mentah-mentah. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia hanya ingin cepat pulang dan menyampaikan kabar bahagia kepada mertuanya bahwa sebentar lagi mereka akan menimang cucu. Tapi takdir sudah menulis naskah yang lain. Setibanya di rumah, sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Bagas disambut kabar kematian anak Anis. Bocah kecil itu menghembuskan napas terakhirnya beberapa saat setelah Mbak Ayu datang ke rumah sakit. Kabar itu disampaikan Anto, suami Dini, dengan nada getir dan wajah kusut. Sumiati menunduk, namun bibirnya mengulas senyum. Ia menatap kedua orang tuanya yang duduk di ruang tengah, saling bertukar pandang seolah mengetahui betul bahwa misi mereka sudah selesai. Merasa tidak ada lagi yang perlu ditunda, orang tua Sumiati pun berpamitan pulang. Sumiati tak menahan mereka. Tidak ada alasan untuk mencegah kepergian mereka. Dia kini telah mengandung, dan semua yang pernah mencaci, yang pernah menyebutnya mandul, telah menerima ganjaran. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Hanya 2 hari setelah kepergian kedua orang tuanya, 2 orang tetangganya datang mengetuk pintu dengan wajah penuh amarah dan kecurigaan. Mereka berdiri di depan rumah Sumiati, tidak sopan, tidak takut. "Kamu bersekutu dengan setan, kan, Sum?" teriak salah satu dari mereka. Suaranya memecah udara sore yang lembab. Jari telunjuknya nyaris menyentuh wajah Sumiati. Sumiati menatap datar, lalu melangkah perlahan mendekati mereka. Tangan dilipat di depan dada, matanya menusuk seperti jarum yang menembus kulit. "Kalau iya, memangnya kenapa? Atau kalian juga mau anak-anak kalian jadi tumbal selanjutnya?" Ucapnya dingin, tanpa ragu, tanpa getar. Salah satu dari tetangga itu mundur 1 langkah, wajahnya pucat. Yang satunya menelan ludah dan berkata pelan, "Sudahlah, kita pulang saja. Mending kita mengadu pada Bagas." Sumiati terkekeh, suara, tawanya pelan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan tenang. Kedua tetangganya langsung menuju tempat kerja Bagas, membawa amarah dan tuduhan, berniat mengadu bahwa istri Bagas telah bersekutu dengan iblis. Tapi, apa yang mereka terima justru kemarahan. Bagas mengusir mereka tanpa banyak bicara, menyebut mereka pembual dan pemfitnah. Sejak saat itu, hidup Sumiati seperti mendapat pecahan berkah yang selama ini ditahannya. Bagas, yang tak ingin sang. Istri terganggu oleh tekanan dan gosip, memutuskan untuk pindah rumah. Ia ingin menjaga kondisi mental Sumiati, agar kehamilannya berjalan lancar. Mereka pergi meninggalkan rumah lama, meninggalkan kubangan darah dan bisik-bisik yang tak akan pernah bisa dihapus.
Dan begitulah semuanya berakhir. Satu keluarga, satu takdir, satu jalan yang membawa mereka ke ujung jurang tanpa nama. Tapi, benarkah Sumiati telah mendapatkan apa yang ia cari? Apakah semua yang terjadi adalah balas dendam? Ataukah hanya luka yang menjelma menjadi kutukan? Tidak ada yang tahu isi hati Sumiati. Tidak ada yang bisa mendengar jeritan paling sunyi dalam jiwanya. Mungkin ada penyesalan, atau mungkin hanya kehampaan. Yang jelas, malam itu ketika angin berhembus pelan dan bulan mengintip di sela awan, bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Rumah baru mereka diam, menunggu, dan Sumiati tersenyum.